Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ta'rifus syarihi bil kitab, yang menjelaskan Al-Qawaidul Arba' Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala memperkenalkan kitab Al-Qawaidul Arba'. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ba'da hamdillahi wassalati wassalami ala rasulillah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, setelah memuji Allah dan menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, fahadhihi al-qawaidul arba'u nabbaha 'alaiha al-muallifu rahimahullah. Maka 4 kaidah agama ini disebutkan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wahia qawaidu muhimmah. 4 kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang penting. Faman aqalaha wa fahimaha jayyidan fahima dinal musyrikina wa fahima dinal muslimin. Oleh karena itu, barang siapa memahaminya dengan baik, maka dia memahami agama orang-orang musyrik dan memahami agama orang-orang muslim. Wa aghlabul khalqi la yafhamu hadhil qawaid. Kebanyakan manusia tidak memahami kaidah-kaidah ini. Walihadzal tabasat alaihim, karena kebanyakan manusia tidak memahami kaidah-kaidah ini, maka kaidah-kaidah ini tidak jelas bagi mereka. Fa'abadul qubura wa ashabaha wal awliya'a wal ashjara wal ahjara min dunillah, sehingga mereka beribadah kepada kuburan-kuburan, penghuni-penghuni kuburan, wali-wali, pohon-pohon, dan batu-batuan selain Allah. Wahum yahsabuna annahum ala syai'in lijahlihim bihaqiqati tauhidi wa haqiqati syirik. Sementara mereka menyangka bahwa mereka benar karena kebodohan mereka terhadap hakikat tauhid dan hakikat syirik. Wa muallifu hadhihi al-qawaidi huwa Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Penulis 4 kaidah ini adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya. Wa huwal mujaddidu liman darasa min ma'alimil islami fi hadhihi al-jazirati fi an-nisf ath-thani min al-qarn ath-thani 'ashara al-mutawaffa sanata 6 wa 200 wa alfin min al-hijrati an-nabawiyyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah yang menghidupkan kembali
prinsip-prinsip Islam yang mulai punah di Jazirah Arab ini pada pertengahan yang kedua dari abad ke-12, yang meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabb Arsy yang sangat agung, mudah-mudahan melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, mudah-mudahan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, mudah-mudahan menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betuliya sabar, apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah, sebab sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Sebab sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. At-ta'liq, ta'liq Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Yaqulul muallif rahimahullah, penulis Al-Qawaidul Arba' Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, As'alullahal karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Rabb Arsy yang sangat agung, mudah-mudahan melindungimu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, mudah-mudahan menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, mudah-mudahan menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza betuliya sabar, apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna hadhihi thalatha unwanus sa'adah, sebab sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. Fal muallif rahimahullahu yajma'u fiha bainal ifadati wad du'a'i lit talib. Penulis 4 kaidah agama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengumpulkan di dalam Al-Qawaidul Arba', memberikan faedah dengan mendoakan kebaikan untuk pencari ilmu. Wa hadha minan nush, memberikan faedah dan mendoakan kebaikan kepada para pencari ilmu adalah perbuatan menasihati. An yad'u lit-talibi bit-taufiqi wa yufidah,
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mendoakan agar pencari ilmu diberi taufik dan memberikan faedah kepadanya. Wala syakka anna at-taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'id. Tidak diragukan sesungguhnya pencari ilmu apabila Allah mengabulkan doa ini maka dia berbahagia. Wa qawluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Mudah-mudahan Allah menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza betuliya sabar, apabila diuji bersabar. Wa idza adnaba astaghfar, dan apabila berdosa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna hadhihi ats-tsalatsa unwanus sa'adah, sebab sesungguhnya tiga perkara ini tanda kebahagiaan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, wa idza harisal mu'minu ala hadhil kalimati tammat sa'adatuh. Apabila seorang mukmin bersungguh-sungguh untuk mengerjakan perkataan-perkataan ini, yaitu bersungguh-sungguh untuk bersyukur apabila dia diberi nikmat oleh Allah, bersungguh-sungguh untuk bersabar apabila diuji oleh Allah, dan bersungguh-sungguh untuk memohon ampun kepada Allah apabila berdosa, maka kebahagiaannya sempurna. Fahuwa yashkurullaha ala ma a'tahu bi fi'li awamirihi wa tarki nawahi. Karena itu orang yang beriman bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa idza adnaba astaghfara wa taba ila Allah, dan apabila dia berdosa maka dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadha huwa sya'nul mu'min. Inilah keberadaan seorang mukmin. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu bukanlah untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar. Dan apabila dia ditimpa suatu perkara yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Fakana khairan lah,
maka itu kebaikan untuknya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. وهذا هو الواجب على المؤمن أن يشكر الله عند الرخاء عند النعم كالصحة والعافية ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير ذلك. Inilah perkara yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin. Dia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kelapangan dan ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti kesehatan, keselamatan, nikmat Islam, nikmat diberi anak-anak, nikmat diberi harta, serta selain itu. Fahuwa yashkurullaha 'alaiha bi ta'ati amrihi wa tarki nahyih. Karena kenikmatan dan kelapangan itu, maka seorang mukmin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 13, I'malu ala Dawud syukra. Wahai Dawud dan keluarganya, beramalah kalian untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yani an yuti'a awamirahu wa yantahiya an nawahih wa yasrifa an-ni'ama fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala. Yaitu hendaknya seorang mukmin taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan darinya untuk taat kepada pemeliharanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama yasbiru wa yahtasibu 'indal bala'i kal maradi aw mautil waladi wa nahwi dhalik. Sebagaimana seorang mukmin bersabar dan mencari ganjaran dari Allah Azza wa Jalla ketika ditimpa musibah seperti penyakit atau kematian anak atau selain itu. Fala yajza'u wa la yashukku jayban wa la yadribu khaddan wa la yad'u bid'awal jahiliyah wa la yatakallamu bifuhsh. Dikarenakan seorang mukmin bersabar dan mencari ganjaran dari Allah ketika ditimpa musibah, maka dia tidak mengerutu, dia tidak merobek baju, dia tidak menampar pipi, dia tidak menyerukan seruan jahiliyah, dan dia tidak berbicara dengan pembicaraan yang keji lagi kotor. Bal yatahammalu wa yasbir. Bahkan dia sanggup menanggung beban kehidupan dan bersabar. Wa 'inda adh-dhunubi yubadiru bit-taubati wal istighfar. Dan ketika seorang mukmin melakukan dosa-dosa, maka dia bersegera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim
an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwasannya al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Allah Azza wa Jalla memerintahkan semua manusia untuk hanya beribadah kepadanya dan menciptakan mereka untuk hanya beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, apabila kamu telah mengetahui sesungguhnya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak disebut sebagai ibadah kecuali disertai tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana sesungguhnya salat tidak disebut sebagai salat kecuali disertai taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, oleh karena itu apabila ibadah dicampuri kesyirikan maka ibadah itu rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti halnya hadath apabila mencampuri taharah. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-'amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah. Apabila kamu telah mengetahui bahwa jika perbuatan syirik mencampuri ibadah, maka perbuatan syirik itu merusaknya, membatalkan amalan, dan pelakunya termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Maka kamu mengetahui bahwa perkara yang paling penting yang wajib kamu kerjakan adalah mengetahui hal itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini. Wa hiya syirku billahi alladhi qala Allah Ta'ala fih. Perangkap ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang perbuatan kesyirikan terhadapnya di surat An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan menyekutukannya dan mengampuni dosa yang selain itu untuk siapa yang Dia kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Dan hal itu dengan cara mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya. At-Ta'liq,
ta'liq Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. فإذا عرف المؤمن أن التوحيد إذا دخله الشرك أفسده كما يفسد الحدث الطهارة عرف أنه لا بد من معرفة التوحيد على حقيقته والشرك على حقيقته حتى لا يقع في الشرك فيبطل توحيده ودينه. Apabila seorang mukmin mengetahui sesungguhnya apabila tauhid dicampuri perbuatan syirik, maka perbuatan syirik itu merusaknya sebagaimana hadas merusak taharah. Maka seorang mukmin mengetahui bahwasannya dia harus mengetahui tauhid sesuai dengan hakikatnya dan mengetahui kesyirikan sesuai dengan hakikatnya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, sehingga tauhidnya dan agamanya tidak batal. Lianna at-tauhid huwa dinullah wa huwa al-islam wa huwa al-huda. Sebab tauhid adalah agama Allah. Tauhid adalah Islam dan tauhid adalah petunjuk. Fa idza fa'ala syai'an min anwa'i syirki batala hadzal Islam wa batala hadzal din. Oleh karena itu apabila dia melakukan sesuatu dari macam kesyirikan, maka Islam ini batal dan agama ini batal. Ka'an yad'uwal amwata wa yastaghitha bihim wa yasubba ad-din wa yasubba Allah wa rasulahu wa yastahzi'a billahi wa rasulih wa yastahzi'a bid-din wa ya'taqida hilla ma harrama Allah mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah kaz-zina wa ashbahih. Seperti halnya dia berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, dia meminta tolong kepada mereka, seperti dia mencela agama, mencela Allah dan Rasulnya, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, mengolok-olok agama, dan seperti halnya dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dari perkara yang dimaklumi secara pasti termasuk agama. Seperti halnya dia menghalalkan perzinaan dan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya. Fa idza ata bi syai'in min hadhihi an-nawaqidi batula islamuh. Oleh karena itu apabila dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal agama Islam ini, maka Islamnya batal. Kama anna man ata binaqidin min nawaqidit taharati min rihin aw baulin aw ghaitin batalat taharatuh. Seperti halnya sesungguhnya barang siapa yang melakukan pembatal dari pembatal taharah, yaitu buang angin, buang air kecil atau buang air besar, maka taharahnya batal. Wa hakadha tauhiduhu wa islamuhu. Idza fa'ala syai'an min nawaqidihi batala hadha at-tauhidu wa hadha al-islam. Demikian juga apabila dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal agama Islam, maka tauhidnya dan Islamnya batal. Faman jahada wujubas salati kafar
Oleh karena itu barang siapa mengingkari wajibnya mengerjakan salat, maka dia kafir. Wa man jahada tahrimaz zina kafar. Barang siapa mengingkari pengharaman perzinaan, maka dia kafir. Wa man istaghatha bil mauta wa nadhara lahum kafar. Dan barang siapa meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati dan bernadar untuk mereka, maka dia kafir. Wa hakadha, dan seterusnya. Wa mimma yubayyinu haqiqatad dini an nata'allama hadhihi al-qawa'ida allati ja'at fi kitabillah. Termasuk perkara yang menjelaskan hakikat agama adalah hendaknya kita mempelajari 4 kaidah ini yang terdapat di dalam Al-Quran. فَإِذَا دَرَسْتَهَا وَتَأَمَّلْتَهَا اتَّضَحَ لَكَ الْأَمْرُ أَكْثَرُ. Apabila kamu mempelajari 4 kaidah ini dan memikirkannya dengan baik, maka perkara hakikat agama menjadi semakin jelas bagimu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.